Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu narasumber yang saya hormati, tak lupa ibu-ibu wali-wali juga yang saya hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang alhamdulillah pada pagi yang cerah ini alhamdulillah bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini. Salawat beserta salam mudah-mudahan selamanya tercurahkan selalu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam yang kedua kalinya mudah-mudahan selalu terlipat curahkan kepada para sahabat, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umat akhir zaman mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, saya berdiri di sini sebagai pengatur waktu penata acara, yaitu akan ada cara parenting yang akan disampaikan oleh ibu narasumber, yaitu Ibu Bayrina Budiati SOS. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada ibu narasumber, padanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para orang tua, wali murid, para pendidik, dan serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahnya, rahmatnya kali ini kita dapat bertemu dalam kegiatan parenting dengan tema strategi komunikasi efektif orang tua terhadap anak. Ibu-ibu yang saya hormati, komunikasi adalah fondasi dalam pengasuhan, yaitu dengan cara kita berbicara, mengenalkan dan merespon anak memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan emosional.
misalnya ini membuka baju atau memasukkan baju. Nah, di usianya di situ ada mulai bisa, tetapi anak belum bisa. Nah, ini minta sama mama-mamanya untuk memberikan lagi di rumah pengarahan cara-caranya atau apa. Nah, nanti oleh guru atau di tahun ini mesti mencoba diulang lagi yang dari rumah ke sekolah. Nah, di sini sebetulnya kayak 3
baru bisa nanya gitu. Ya tapi jangan terlalu diabaikan semuanya. Soalnya kasihan karena si anak tuh butuh kasih sayang. Jadi, mama saya tuh mama ini sibuk ya, mama sibuk, ayah sibuk. Saya kerja lagi sama pengasuh atau sama neneknya. Mama kadang-kadang terdengar pikiran anak tuh, mama tuh sayang nggak sih ke saya gitu, sayang nggak sih? Soalnya mama tuh pulang kerja, papa pulang kerja, nggak pernah pegang saya, kepeluk saya, gitu. Ternyata nanti efeknya tuh dewasa nanti gitu anak yang kurang kasih sayang kepada orang tuanya. Mungkin yang kalau di sini komunikasi setiap orang itu memiliki dampak yang berbeda-beda, tetapi kalau yang bagus gitu ya, cara pendidikan anak saya begitu para asuhnya yang demokratis tadi, yang dianggap paling ideal karena membantu anak tumbuh mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab. Jadi kita masih aturan gitu, tapi si anak juga menerima, tapi kita juga mendengarkan kalau bisa si anak gitu. Jadi terhadap yang empat pola asuh ini yang paling ideal yaitu pola asuh demokratis. Jadi mama-mama kan misalnya di rumah bisa diterapkan pola asuh yang ini sehari-hari karena nanti efeknya buat ke anak juga gitu. Nah sekarang kita masuk ke dalam komunikasi. Nah di sini komunikasi. Di sini komunikasi antara orang tua dan anak merupakan fondasi utama dalam membentuk kepribadian nilai dan perilaku anak. Di sini melalui komunikasi yang efektif, orang tua dapat memahami kebutuhan emosional anak, katanya, memberikan nilai bimbingan serta menanamkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di era kita saat ini banyak orang tua menghadapi tantangan baru dalam menjalani komunikasi dengan anak karena perbedaan generasi, kesibukan serta pengaruh media sosial. Nah, jadi adanya kesibukan, adanya media sosial, HP banyak sekarang mah zaman dulu kan zaman kami mah belum ada HP waktu usia anak-anak usia kita ya. Sekarang mah kemajuan teknologi jadi mempengaruhi. Jadi selain kesibukan generasinya sekarang mah generasi Gen Z ya. Dulu mah generasi apa ya? Dan sekarang oleh karena itu mencapai komunikasi yang efektif perlu dikembangkan agar hubungan orang tua dan anak tetap harmonis dan penuh makna. Jadi komunikasi mama papa sama anak teh jangan putus. Jadi harus saling berkaitan gitu ya. Jangan ini komunikasinya dengan mamanya saja, ayahnya kurang. Jadi harus bekerja sama antara orang tua, mama, papa sama anaknya. Selanjutnya di sini ada masalahnya yang sering dihadapi. Nah, apa yang dimaksud dengan komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak? Terus ada juga apa saja hambatan dalam komunikasi antara orang tua dan anak. Yang ketiga, bagaimana strategi komunikasi efektif yang dapat diterapkan oleh orang tua. Dan di sini tujuannya kita bisa mengetahui pengertian komunikasi efektif antara orang tua dan anak. Yang kedua, betul-betul mengidentifikasi komunikasi dalam keluarga. Yang ketiga, menjelaskan strateginya komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak itu nanti bagaimana ya? Nanti akan dijelaskan. Selanjutnya di sini sebelum ke yang strategi kita kemudian dulu komunikasi efektif itu apa? Komunikasi efektif itu adalah proses pertukaran informasi, perasaan dan pemikiran antara orang tua dan anak yang dilakukan dengan saling pengertian, empati dan keterbukaan. Komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan dalam dipahami dan diterima dengan baik oleh anak tanpa menimbulkan salah tafsir. Nah, di sini ada menurut Vito, komunikasi efektif ditandai dengan adanya kejelasan pesan, empati,
gitu. Kayak punya cenah menurut bapak cenah gitu. Bapak mah enak atau misalnya diasuh sama nenek, nenek mah enak dimanja gitu sama orang tua kan ada aturan-aturannya. Bapak sama nenek mah boleh jadi neneknya boleh, jajan sembarangan boleh kalau misalnya gitu. Jadi harus saling kompak gitu ya sama orang apa siapa sih juga terhadap anaknya. Dan sini tantangannya ada perbedaan generasi dan nilai. Nah, di sini anak lebih terbuka terhadap teknologi dan gaya hidup baru yang belum tentu dipahami orang tua katanya. Nah, di sini yang saya tadi jelaskan perbedaan dengan generasi. Adalah generasi kita kan nggak ada namanya gadget ya, nggak ada belum ada HP. Kalau teh kalau saya mah SMP atau SMA, kalau itu gimana? SMA ada, gitu aja gitu. Sekarang kan sudah ada. Jadi ini tuh hambatannya yang pertama generasi ya, zaman dulu sama zaman sekarang berbeda. Terus dari teknologinya belum ada ya, belum ada gadget atau apapun yang lain. Sekarang mah udah ada. Jadi itu termasuk mempengaruhi hambatan komunikasi antara orang tua dan anak. Yang kedua di sini kesibukan orang tua. Nah, sini yang ibunya sibuk, sama ayah sama ibunya sibuk. Nah, di sini dia ada hambatan juga karena kurangnya waktu yang berkualitas menyebabkan komunikasi menjadi sangat singkat dan kurang bermakna katanya. Yang semuanya ada kalau jawabannya sebut. Ya, ada ya. Misalnya ayahnya aja, namanya sini. Berarti yang dominannya yang harus dengan anak dari ibu ya. Jadi ibunya juga dengan ibu-ibu sibuk. Harus apa namanya memperhatikan si anak. Yang ketiga kurangnya empati katanya. Kurangnya empati. Di sini orang tua sering menasehati tanpa mendengarkan pendapat anak terlebih dahulu. Ya kayak tadi misalnya anak, maaf ingin ini, ingin belajar menggambar atau ini, oh nanti kan mamanya lagi sibuk dengan kerjaan misalnya gitu. Oh kenapa kok nggak mau? Kenapa mama kalau dari aku harus belajar terus? Tapi kok mama kok ke saya nggak mau mendengarkan gitu. Misalnya ada anak percaya mama ya misalnya gitu. Pasti mama kan marah ya. Ya siapa ini yang pecahin? Kabar kesayangan mama siapa ini? Jangan kan udah dikatakan udah kasihan. Aduh, orang mama mana? Bukannya mama baik? Oh bereskan, sudah beresin pecahan lainnya itu. Tapi si anak tuh kalau berpendapat, nah itu nggak sengaja pecahin ininya, tapi si mama nggak mau dengerin tuh. Jadi si mama tuh kurangnya empati kepada anak. Misalnya kalau peng, misalnya jelas pecah, nah si mama kan, kenapa bisa pecah? Nah itu yang demokratis ya tadi kalau ada kenapa bisa pecah? Oh ma ini tadi sama kakak nggak sengaja pecahin dan kakak tadi lari-lari. Oh jadi kenapa kita beresin bareng-bareng kan? Itu bisa menjadi komunikasi yang baik. Jadi si anak juga menjelaskan kenapa bisa pecah. Kalau yang misalnya kalau kurang yang tadi, wah senang mama kok nggak mau jadi penyataan saya dulu menjauh. Mama kan marah-marah udah jadi galak. Jadi mama kan dicap anak itu senang gitu ya. Jadi itu kalau empati yang kira-kira misalnya bertanya mama galak nggak? Kalau ada yang galak tapi kalau main empati pada anak gitu. Kalau galak mama suka marah-marah. Nah berarti nanti mah ada di kontrol marahnya ya. Walaupun kita capek atau apa kontrol aja lah gitu ya.
Jadi sebagai orang tua kita harus mendengarkan, memberi perhatian tanpa menghakimi si anak. Misalnya kita berpendapat, kita harus mendengarkan kemauan anak dulu. Misalnya ada yang kurang tepat tuh anak, kita harus kasih tahu, tapi jangan dipotong perbicaraannya. Kita kasih tahu dengan baik, untuk kata-katanya harus dengan baik. Dan di situ juga dengarkan perasaan anak sebelum memberikan nasihat. Nah ini kata saya juga tadi, dengarkan dulu, baru kita berpendapat mau setuju atau tidak setuju, tapi dengan kata yang baik. Yang kedua, gunakan bahasa yang positif. Nah di sini sama, masih sama kayak mendengarkan ya. Ini responnya. Hindari kata-kata yang menyalahkan atau merendahkan. Gunakan kalimat yang membangun kepercayaan diri anak. Jadi kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang positif, tidak kasar ya, itu namanya ke anak. Yang ketiga, bangun waktu berkualitas atau quality time. Nah di sini ada apa? Suka ada apa yang kualitas sama anak? Bisa seminggu sekali. Ada? Ada. Ajak anak-anak bermain atau kemana kan? Bukan anak-anak saja ya. Saya sudah sebagai istri, saya ibu juga ingin ya udah berhasil. Jadi bukan sekedar anak saja. Jadi luangkan waktu khusus untuk berbicara dengan anak setiap hari. Bukan main juga, tapi misalnya dari pagi, misalnya ibu-ibu kerja, misalnya sampai sore atau sampai malam. Nah maghrib teh udah ada kerja bersama, terus makan bersama. Nah nanti belajar bersama juga nyempetin walaupun adalah sejam atau ini. Jadi ada komunikasinya, ada masih saya perhatian gitu ya. Yang keempat, berikan teladan komunikasi yang baik. Di sini anak belajar dari perilaku orang tua. Nah, jadi kita tuh harus ada teladan yang baik cara berkomunikasi. Kalau orang tua ada masalah misalnya, saya berkasar, pasti akan menurut ke anaknya. Berarti misalnya mamanya ngobrol itu ada sesuatu, pasti si anak ikutan berbilang gitu. Jadi apa namanya? Kalau asalnya ada kurang itu ada kurang ini dia harus dipilih-pilih karena anak-anak tuh masih dalam golden age ya namanya, jadi usia 0 sampai 6 tahun itu masih kita menuruti gitu, jadi gampang ingat apa yang diucapkan oleh orang tua, gampang ingat. Jadi stimulusnya jadi kalau kita belajar ngasih tahu warna atau apa, terus ucapan-ucapan perbuatan sedang panukir suka nyebut pasti anak kita ikutan gitu, ikutan ada nama suka memarahin nanti kita tadi nyirit, ada kita pakai kita sembunyi gitu, gitu. Jadi kita hindarilah perbuatan-perbuatan yang kayak gitu, kayak kurangin ya mama-mama. Yang kelima di sini gunakan pendekatan sesuai anak usia ini, misalnya sesuaikan cara komunikasi dengan tingkat kepenangan anak, baik dari segi bahasa maupun dari pembicaraan. Jadi beda tuh dari anak-anak bicara sama anak-anak sama bicara sama mama lagi kita gitu ya, beda. Jadi kalau anak-anak kan bener-bener aduh gitu ya, jadi harus sopan banget gitu kan anak-anak. Aduh jangan dikit-dikit ya, gitu. Kita kalau sama teman-teman bener-bener wah gitu ya. Jadi harus di apa namanya, harus disesuaikan anak-anak sama kita, teman-teman kita bisa yang serupa. Yang keenam, berikan apresiasi dan motivasi yang positif. Misalnya ketika anak jujur atau terbuka, berikan penghargaan kepada anak, merasa anak anak menjadi nyaman untuk berkomunikasi di kemudian hari. Misalnya tadi mama-mama suka tanya nggak, misalnya nanti belajar apa gitu sekarang suka ada. Ya, nah si anak itu misalnya jujur kata mama, tadi saya bisa kerjain ini. Nah kata mama dikasih apresiasi, wah beda itu dibantu sama guru atau enggak, bisa sama dia, enggak saya bisa sendiri ya. Jadi sama mama diharus lah gitu ya, oh hebat, nanti dia belajarnya atau apa. Nah itu termasuk apresiasi atau ucapan positif antara ibu sama anak di situ. Selanjutnya di sini dampak komunikasi efektif. Nah dampaknya yang pertama terbentuknya hubungan emosional yang kuat antara orang tua dan anak. Yang kedua anak menjadi lebih terbuka dalam menyampaikan masalahnya. Nah jadi anaknya jadi kecicilan gitu memang, jadi apa-apa pasti disampaikan gitu. Terus meningkatkannya kepercayaan diri dan rasa aman pada anak. Nah nanti kalau sekolahnya juga dia percaya diri ya, nggak akan malu-malu. Jadi ada respon baik tuh selama di rumah itu. Jadi kepercayaan dirinya tuh muncul, saya mau berpendapat inilah
kalau ini punya jajan lagi kan kata mama kan boleh yang lain aja kan pasti anak menuruti terus jelaskan dampak dari kebijakan sembarangan itu apa gitu ya ibu mungkin segitu ada yang mau ini sharing tentang cara asuh komunikasi yang ibu alami di rumah misalnya kalau asuhnya sudah sesuai kok komunikasinya boleh sharing ada nggak di rumah tapi ya kalau komunikasinya udah benar nggak atau gimana gitu kalau belajar ya saya juga sama lagi belajar sama saya juga belajar dari pagi misalnya kerja siang kadang-kadang ada kegiatan sore ngeresan terus kalau hari Senin sampai Rabu ngeres kalau Kamis sampai Sabtu saya kan kuliah lagi ya udah kuliah lagi dan makan harus sesuai dengan bidang saya jadi saya saat ini saya juga kuliah lagi walaupun saya kuliah gitu tapi saya nggak terpaksa jadi gimana ya jadi kuliah saya juga ingin tahu dan mendalami apa itu peran di pendidikan saya ini cara belajarnya cara pola asuh anak-anak sesuai usia itu sangat berbeda-beda jadi saya juga walaupun capek kuliah tapi ya gimana lagi tapi saya enjoy saja buat nambah-nambah ilmu gitu ya saya juga minta parenting di mata kuliah parenting ini saya juga bisa tahu kita lihat si anak ini sebabnya si anak ini nanti di rumahnya pola asuhnya ini jadi udah tahu ya saya misalnya misalnya bisa tapi misalnya kurang terbuka bicaranya berarti saya tahu pola asuh apa gitu misalnya anak saya juga kadang-kadang suka pertama kalau ibu-ibunya anak ya gitu kadang-kadang dia anak itu tipe-tipenya gini jadi saya udah dengan kuliah lagi gitu jadi saya udah akan masalah-masalah tentang kasih anak ini seperti ini saya udah dikasih dasar mengenai si anak kok dia ada yang aktif banget karena itu hiperaktif dan itu berarti ini jadi saya juga dapat belajar gitu dari kuliah jadi tentang komunikasi ini walaupun sedikit kita sibuk apapun habis maghrib gitu ya anak-anak ya dari sholat bersama makan bersama terus belajar bersama seperti aja itu pasti anak senang gitu terus bisa pulang kerja sampai anak dengan pelukan kita gitu jangan jalan-jalan nenek kasih jajanan dari nggak ada respon tuh anak berarti itu ada lagi tadi gitu ya terus apa lagi sampai ibu ada yang mau ini tentang komunikasi Mama Abija gimana? Bang Sabir ada yang ganjel atau apa? Gimana? Sudah? Kalau sudah ya alhamdulillah ya. Jadi saya bisa kesimpulan dari ini dari materi kita temanya strategi komunikasi yang efektif. Berarti komunikasi efektif antara orang tua dan anak merupakan kunci utama dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling memahami melalui pendekatan aktif, penggunaan bahasa positif serta waktu berkualitas. Orang tua dapat menumbuhkan rasa percaya dan keterbukaan pada anak. Strategi komunikasi yang baik akan membentuk karakter anak yang berempati, percaya diri dan memiliki nilai-nilai moral yang kuat. Jadi kesimpulan ini sangat penting atau kunci terbaiknya itu komunikasi
Ada? Masih ada yang mau belajar? Ya udah, kalau